wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tangeswari akan memaparkan seminar hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Judul penelitian saya yaitu Penerapan Problem-Based Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi dan Prestasi Belajar IPS, tema 8 Lingkungan Sahabat Kita di kelas 5B SD Negeri 2 Waluyo. Latar belakang masalahnya memuat landasan yuridis, landasan teoritis, dan landasan empiris. Rumusan masalah yang saya kaji yaitu, apakah melalui penerapan problem-based learning dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan prestasi belajar IPS, tema 8 lingkungan sahabat kita di kelas 5B SD Negeri 2 Waluyo. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan berkomunikasi dan prestasi belajar IPS, tema 8 lingkungan sahabat kita. Setelah diterapkannya pembelajaran menggunakan problem-based learning di kelas 5B SD Negeri 2 Waluyo. Manfaat penelitiannya yaitu memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kajian pustakanya terdiri dari 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua yaitu mengenai keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu prestasi belajar. Subbab yang terakhir yaitu pembelajaran IPS di SD. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, penelitian dengan judul Peningkatan Keterampilan Komunikasi Lisan dan Tulisan melalui model pembelajaran pada siswa kelas 10 SMA. Penelitian yang kedua dengan judul Peningkatan Kemampuan Berkomunikasi Matematika melalui Problem-Based Learning di Sekolah Dasar. Penelitian yang relevan ketiga yaitu dengan judul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar IPS melalui Pembelajaran Problem-Based Learning pada siswa kelas 4 SD Swasta Pinus Kabupaten Aceh Utara. Kerangka pikir penelitian yang saya lakukan yaitu dari kondisi awal keterampilan komunikasi siswa dan prestasi belajar IPS siswa masih rendah. Selanjutnya dilakukan tindakan dengan menerapkan problem-based learning pada muatan pembelajaran IPS. Kondisi akhir yang diharapkan yaitu keterampilan berkomunikasi dan prestasi belajar IPS siswa dapat meningkat. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan problem-based learning dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan prestasi belajar IPS, tema 8 lingkungan sahabat kita siswa kelas 5B SD Negeri 2 Waluyo. Desain PTK-nya yaitu, pertama identifikasi masalah, selanjutnya baru dilakukan perencanaan. Setelah itu pelaksanaan, observasi dan refleksi. Jika hasil sudah mencapai indikator keberhasilan, maka penelitian dihentikan dan jika hasil belum mencapai indikator keberhasilan, maka penelitian itu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5B SD Negeri 2 Waluyo dengan kelas 5B berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Tetapi dalam penelitian ini, karena penelitian dilakukan secara daring menggunakan Zoom meeting, maka siswa yang dapat mengikuti penelitian atau siswa yang dapat mengikuti pembelajaran menggunakan Zoom hanya 26 siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Waluyo yang terletak di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada rentang waktu bulan Januari sampai April tahun 2021. Dalam penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, itu dilakukan 3 siklus. Dengan masing-masing siklus terdapat perencanaan. Untuk tahap kedua yaitu tindakan. Tahap yang ketiga itu observasi. Tahap terakhirnya yaitu refleksi. Untuk pengolahan dan analisis data untuk variabel keterampilan berkomunikasi, yaitu cara menghitung ketercapaiannya menggunakan rumus nilai akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal kali 100. Kriteria keberhasilan dari pemberian tindakan adalah apabila siswa memperoleh kategori baik memperoleh nilai keterampilan berkomunikasi rata-rata di atas 61. Cara menghitung prestasi belajar IPS yaitu dengan menggunakan rumus nilai akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa per skor maksimal kali 100. Untuk menghitung ketuntasan klasikal, menggunakan rumus ketuntasan klasikal sama dengan jumlah siswa yang tuntas belajar per jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes kali 100%. Kriteria penelitian ini menggunakan tingkat keberhasilan 75% dari keseluruhan siswa yang memenuhi nilai KKM. Pembahasan dan temuan. Temuan pada siklus pertama yaitu dalam pembelajaran daring, keterampilan berkomunikasi peserta didik sebelum menerapkan pembelajaran berbasis masalah, terdapat temuan dari data observasi yaitu nilai penilaian harian pada muatan pelajaran IPS yang mencapai KKM hanya 9 dari 34 siswa. Dari 34 siswa di kelas 5B. Selain itu, siswa dalam berkomunikasi juga masih perlu ditingkatkan, karena selama pandemi, siswa lebih sering menggunakan bahasa tulis daripada bahasa lisan.
Sedangkan dalam pelaksanaan siklus 1 terlihat peserta didik mulai aktif untuk menjawab pertanyaan, walaupun masih harus ditunjuk oleh guru. Saat melakukan presentasi, banyak siswa yang bingung dan masih harus dituntun untuk melakukan presentasi. Selain itu, siswa masih sering mengobrol dengan teman sekelompoknya saat pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi kurang kondusif. Dapat dilihat dari tabel 4, itu hasil observasi keterampilan berkomunikasi siswa pada siklus 1, terlihat bahwa tidak semua indikator-indikator keterampilan berkomunikasi siswa pada siklus 1 itu memenuhi kriteria keberhasilan. Adapun indikator yang memenuhi kriteria keberhasilan yaitu dengan nilai 61,54 dengan kriteria baik, yaitu indikator menggunakan tata bahasa yang baik. Sedangkan indikator lainnya masih di antara nilai 40 sampai 60 dan baru mencapai predikat cukup. Rata-rata keterampilan berkomunikasi siswa pada siklus 1 yaitu 57,98 dengan kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran pada siklus 1 belum memenuhi indikator keberhasilan keterampilan berkomunikasi yang telah ditetapkan, yaitu mencapai rata minimal 61 dengan kategori baik. Dari tabel 5, terlihat bahwa hasil prestasi belajar IPS pada siklus 1 dengan nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai terendahnya yaitu 28. Rata-rata nilai IPS pada siklus 1 yaitu 66,35. Peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu ketuntasan minimalnya 75, ada 11 peserta didik, sedangkan 15 peserta didik lainnya belum mencapai KKM, sehingga diperoleh persentase ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 42%. Dan 58%-nya belum mencapai ketuntasan belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran siklus 2, peserta didik itu sudah mulai mengerti bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi, dan peserta didik juga bisa mempresentasikannya baik secara bersamaan maupun secara bergantian. Walaupun masih ada peserta didik yang belum bisa dan belum berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu, siswa mulai aktif dalam menjawab dan menyampaikan pendapatnya, walaupun kadang masih harus ditunjuk oleh guru. Ada satu siswa yang sudah aktif dalam pembelajaran, aktif menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, berani bertanya, tetapi belum berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa rata-rata keterampilan berkomunikasi peserta didik pada siklus 1 yaitu 57,98 dan tergolong cukup. Sedangkan pada siklus 2 diketahui bahwa rata-rata keterampilan berkomunikasi peserta didik yaitu 64,71 dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan berkomunikasi peserta didik itu mengalami peningkatan sebesar 7% dari pembelajaran di siklus pertama. Berdasarkan tabel 7 yang disajikan, dapat dilihat bahwa rata-rata kompetensi pengetahuan IPS peserta didik pada siklus 2 memperoleh nilai 77, dengan nilai terendah yaitu 44 dan nilai tertinggi 88. Peserta didik yang tuntas sebanyak 20 dari 26 peserta didik, sedangkan peserta didik yang belum tuntas sebanyak 6 peserta didik, sehingga diperoleh persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 77%. Sedangkan 23% lainnya, dilihat dalam diagram di sini, belum mencapai ketuntasan belajar. Temuan pada siklus ketiga yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran siklus 3 ini, peserta didik itu lebih aktif dalam menjawab pertanyaan tanpa harus ditunjuk oleh guru. Peserta didik yang awalnya di siklus sebelumnya yaitu belum berani untuk mempresentasikan hasil diskusi, di siklus ketiga sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu, peserta didik juga aktif dalam menyampaikan pendapat saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa rata-rata keterampilan berkomunikasi peserta didik pada siklus 2 adalah 64,71 dengan kriteria baik. Nah, pada siklus ketiga mengalami peningkatan keterampilan berkomunikasi dengan rata-rata yaitu 73,37 dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan berkomunikasi peserta didik mengalami peningkatan sebesar 9% dari pembelajaran di siklus 2. Peningkatan terbesar yaitu terjadi pada indikator menjawab pertanyaan, yaitu sebesar 21%. Hal ini berarti bahwa pembelajaran pada siklus ketiga sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yaitu rata-rata keterampilan berkomunikasi di atas 61 dengan kriteria baik. Pada tabel 9, dapat dilihat bahwa rata-rata kompetensi pengetahuan IPS peserta didik pada siklus 3 memperoleh nilai 82,31 dengan nilai terendahnya yaitu 62 dan nilai tertingginya yaitu 92. Peserta didik yang tuntas sebanyak 23 dari 26 peserta didik, sedangkan peserta didik yang belum tuntas sebanyak 3 peserta didik, sehingga diperoleh persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 88% dan 12% lainnya
belum mencapai ketuntasan belajar. Penelitian yang telah dilaksanakan di kelas 5B SD Negeri 2 Waluyo ini memiliki keterbatasan. Antara lain, pertama, proses pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran itu kurang optimal, dikarenakan pembelajaran dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Meeting. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan pun saat pembelajaran daring terbatas pada foto, video, dan slide PowerPoint. Kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu, yang pertama, penerapan model problem-based learning atau PBL dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik kelas 5B SD Negeri 2 Waluyo tahun pelajaran 2020-2021. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata keterampilan berkomunikasi peserta didik pada setiap siklusnya. Siklus 1, rata-rata keterampilan berkomunikasi siswa 57,98 dengan kriteria cukup. Pada siklus 2 menunjukkan nilai 64,71 dengan keterampilan baik. Sedangkan untuk siklus 3, keterampilan berkomunikasi peserta didik meningkat menjadi 73,37 dengan predikat baik. Yang kedua yaitu penerapan model problem based learning atau PBL dapat meningkatkan prestasi belajar IPS peserta didik kelas 5B SD Negeri 2 Waluyo tahun pelajaran 2020-2021. Prestasi belajar IPS menunjukkan peningkatan dari siklus ke siklus. Rata-rata prestasi belajar di siklus 1 yaitu 66,35 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 42%. Pada siklus 2, ketuntasan belajar klasikal memenuhi kriteria keberhasilan, yakni peserta didik yang mencapai KKM di atas 75, yaitu ada 77%, dengan nilai rata-rata 77. Di siklus 3, ketuntasan belajar klasikal meningkat menjadi 88%, dengan nilai rata-rata 82,31. Rekomendasi bagi sekolah yaitu sekolah mendorong dan memfasilitasi guru untuk mengupgrade ilmu dan keterampilan yang dimiliki, serta mendorong guru untuk lebih inovatif dan kreatif dalam setiap pembelajaran. Rekomendasi bagi guru, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, guru sebaiknya tetap memotivasi siswa supaya aktif dalam setiap pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menerapkan model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran muatan IPS ataupun muatan pembelajaran lainnya, supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Selain itu, guru juga senantiasa mengupgrade ilmu dan kemampuannya untuk dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Rekomendasi bagi peserta didik, sebaiknya keterampilan berkomunikasi siswa itu digunakan ke dalam hal yang positif. Salah satunya saat kegiatan pembelajaran, mulai dari menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, mempresentasikan hasil belajar, menggunakan tata bahasa yang baik, dan mengurangi kegiatan yang tidak perlu saat pembelajaran supaya dapat menerima pembelajaran dengan baik. Rekomendasi bagi peneliti, penelitian itu diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan. Berikut dokumentasi penelitian yang saya lakukan, dan berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam PTK saya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.